Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Hairunisa dengan NIM 202203021173. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya untuk IPS kali ini. Yang pertama ada saluran cerna. Nah, di slide pertama, saluran cerna mendeskripsikan tentang sistem pencernaan yang merupakan serangkaian dengan organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan yang kita konsumsi, termasuk beberapa organ yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan next, di slide kedua, ada struktur dari saluran cerna yang terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Dan yang pertama, kita memasuki organ mulut yang merupakan bagian awal saluran cerna. Di mulut ini, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur mengandung enzim amilase yang membantu dalam cerna karbohidrat. Dan lanjut, kita masuk ke kerongkongan, yang merupakan saluran otot menghubungkan mulut dengan lambung yang berfungsi menggerakkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Fungsinya untuk mengantarkan makanan, perlindungan saluran pernafasan, dan mengatur aliran makanan. Kerongkongan juga memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Dan lanjut, di slide berikutnya, ada lambung yang merupakan kantung berbentuk seperti karet yang berada di sebelah kiri atas perut. Ini memiliki fungsi mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim mencerna seperti pepsin. Lambung juga bisa membantu melunakkan makanan, membunuh bakteri yang masuk bersama makanan, sedangkan enzim pepsin yang membantu mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil lagi. Dan lanjut, ada organ usus halus yang merupakan bagian terpanjang nih dari saluran cerna. Dan usus halus juga merupakan penyerapan yang tempat utamanya penyerapan nutrisi ke aliran darah. Pada dinding terdapat lipatan kecil yang disebut villi yang memperluas luas permukaan penyerapan. Next, ada usus besar yang merupakan bagian terakhir dari cerna yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna. Nah, usus besar juga bisa membantu fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan terakhir yaitu anus, yang dimana anus ini memproses selesai dari sisa makanan yang dari usus besar yang diserap oleh sisa-sisa yang berbentuk menjadi tinja dan dikumpulkan di rektrum. Dan di sini juga terjadi refleks defekasi otot-otot di sekitar anus dan berkontraksi untuk mendorong tinja keluar melalui lubang anus. Nah, di sini ada referensi yang saya cantumkan di PowerPoint dan lanjut. Itu saja yang presentasi yang saya sampaikan. Next, di sini ada materi yang selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Di slide pertama, ada definisi sistem pernafasan yang merupakan proses fisiologis dari mana tubuh manusia mengambil oksigen dari udara. Dan sistem pernafasan ini juga terdapat organ-organ dan struktur yang bekerja sama, yang memastikan pertukaran gas yang efisien dalam tubuh. Nah, lanjut di slide pertama, ada komponen utama sistem pernafasan yang merupakan paru-paru, trakea, bronkus, dan diafragma. Dan lanjut, di proses pernafasan ini terdapat inspirasi dan ekspirasi, ya di mana inspirasi merupakan proses hirup udara ke dalam paru-paru melalui kontraksi diafragma dan berluasan rongga dada.
Lanjut ke pertukaran gas, yang dimana pertukaran gas ini terjadi absorpsi oleh darah di paru-paru dan karbon dioksida dibuang melalui ekspirasi. Dan di ekspirasi ini proses pengeluaran udara kayak karbon dioksida menjadi relaksasi diafragma dan pengurangan volume rongga dada. The next, ada fungsi sistem pernafasan yang bisa kita lihat ada memberi oksigen ke sel tubuh, membuang karbon dioksida, dan mempertahankan keseimbangan pH. Lanjut, ada macam-macam gangguan pada sistem pernafasan. Ini ada beberapa contoh yang saya kaitkan di PowerPoint, yaitu ada asma, yang merupakan penyakit inflamasi saluran pernafasan yang penyebab penyempitan, dan ada pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Dan terakhir ada kanker paru-paru yang biasanya dikenal oleh masyarakat, yaitu pertumbuhan sel kanker di paru-paru yang dapat mengganggu fungsi pernafasan. Dan next, ini ada referensi jurnal yang saya cantumkan. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya. Di sini ada sistem kardiovaskular di materi selanjutnya. Slide pertama ada definisi sistem kardiovaskular yang merupakan sistem tubuh manusia yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini juga bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, menyediakan oksigen dan nutrisi, serta mengangkut produksi sampingan metabolisme. Next, di slide pertama, ada komponen utama sistem kardiovaskular terbagi menjadi 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Di jantung ini berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh, lalu lanjut pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari jantung. Nah, darah yaitu cairan tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah metabolik. Next, selanjutnya ada proses peredaran darah. Nah, pertama peredaran darah itu dimasukkan oleh ventrikel, yaitu bagian jantung yang memompa darah ke arteri. Di arteri pembuluh darah membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh, dilanjut oleh vena cava yang membawa darah kembali ke jantung dari tubuh. Dari vena cava lanjut ke atrium yang menerima darah dari vena cava dan paru-paru. Lanjut, di sini ada fungsi sistem kardiovaskular yang merupakan mengangkut oksigen dan menutrisi ke sel-sel tubuh. Lalu ada membuang produk sampingan metabolisme dari sel-sel dan mempertahankan tekanan darah dan volume darah yang adekuat. Next, ada referensi jurnal yang sudah saya kaitkan di PowerPoint. Kesimpulan dari PowerPoint ini bisa dikaitkan dengan komponen penting dalam tubuh manusia. Dengan menjaga kesehatan, gaya hidup sehat dan penelitian ini berkelanjutan. Tidak dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.